Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ya. Bertemu lagi dengan Pak Asep di pelajaran TIK kelas 5. Jadi mungkin minggu lalu kalian telah Bapak share materi tentang TIK kelas 5 yaitu tentang sejarah komputer. Nah, di video kali ini walaupun kita hanya bertemunya secara digital ya. Di video kali ini kita akan sedikit bercerita, sedikit membahas tentang sejarah komputer. Ya mungkin anak-anak sudah tahu ya bahwa teknologi di dunia ini yang paling cepat berkembangnya itu adalah teknologi komunikasi ya, berupa HP ataupun komputer. Mungkin kalau anak-anak melihat dari ya tahun-tahun sebelumnya, perkembangan teknologi komunikasi itu seperti komputer dan HP itu grafiknya naik terus ke atas ya. Jadi mungkin dulu kamera yang kameranya hanya mungkin 2 megapiksel, sekarang udah mencapai 108 megapiksel ya untuk kamera HP sendiri. Yang mungkin dulu memorinya hanya 1 giga, sekarang udah sampai 100 giga lebih ya. Bahkan yang mungkin dulu kamera HP kalian mungkin cuma satu aja di belakang. Nah, sekarang coba lihat. Kamera HP itu udah ada sampai 4 kamera dalam satu HP ya. Nah, itu membuktikan bahwa perkembangan teknologi itu sangat berkembang pesat, terutama di bidang teknologi komunikasi ya. Nah, salah satu teknologi komunikasi yang sering kita jumpai ialah komputer atau laptop ya. Pada umumnya, dulu komputer diciptakan itu hanya untuk menghitung data dan sebagainya untuk keperluan mungkin politik atau keperluan yang perang-perang dunia dulu ya. Jadi dulu ada semacam perang teknologi lah. Jadi antar negara itu apa kira-kira teknologinya yang berkembang paling pesat ya. Nah, dari pemikiran-pemikiran itu banyak ilmuwan yang bermunculan yang meneliti tentang teknologi ini hingga akhirnya muncullah perancangan komputer ya, yang pertama kali dirancang oleh seorang ilmuwan matematika sebenarnya ya, karena memang pada dasarnya kan komputer untuk berhitung. Ilmuwan matematika yang bernama Charles Babbage ya, tulisannya itu Charles Babbage itu ya bahasa Indonesianya ya. Nah, dia dikenal sebagai salah satu penemu pertama kali atau perancang pertama kali komputer di dunia ya. Jadi dialah orang yang mungkin anak-anak sudah pernah lihat fotonya di mading ya. Fotonya seorang penemu komputer pertama di dunia. Nah, berdasarkan penemuan beliau akhirnya rancangan-rancangan komputer yang ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika ini akhirnya dikembangkanlah oleh beberapa ilmuwan lainnya. Akhirnya muncullah komputer generasi pertama, yang dulu nama komputernya tersebut adalah ENIAC ya. Nah, jadi komputer pertama dulu dikenal sebagai ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator ya. Jadi memang dari namanya sendiri ENIAC ada numerical, ada kalkulator, berarti memang fungsinya untuk menghitung. Bahkan kalkulator yang mungkin kalian sering bawa untuk mungkin pelajaran matematika, nah itu adalah komputer ya. Jadi HP pun itu komputer karena bisa kita gunakan untuk berhitung. Kalkulator itu komputer karena bisa kita menggunakan untuk menghitung ya. Nah, ENIAC sendiri adalah komputer pertama di dunia yang pertama kali diciptakan pada tahun 1942 ya. Dan itu 1942 itu adalah perancangannya dan baru dikerjakan pada tahun berikutnya yaitu 1943. Nah, komputer generasi pertama ini ciri-cirinya dia berukuran sangat besar sekali ya. Bahkan ukurannya bisa seperti satu ruangan kelas kalian ya. Sangat besar sekali untuk ukurannya karena terbagi-bagi ya. Jadi untuk layarnya sendiri itu mungkin nggak segede yang sekarang. Dulu layarnya sangat kecil sekali, akan tetapi komponen di dalamnya itu sangat besar sekali. Bahkan keyboardnya
yang mungkin sekarang keyboard seperti ini ya, udah sangat kecil. Dulu keyboardnya tidak seperti ini. Dulu keyboardnya sangat besar sekali dan angkanya pun tidak seperti ini. Jadi dulu menggunakan angka yang namanya biner. Jadi untuk menghasilkan huruf, misalnya huruf A, itu tidak langsung tekan tombol A langsung muncul huruf A, enggak ya. Jadi dulu kita menggunakan angka biner, misalnya 01110001, nah itu baru muncul huruf A ya. Itu untuk biner, untuk keyboardnya. Jadi keyboardnya sendiri itu dijalankan nggak cuma satu orang, bahkan bisa lebih dari 2 atau 3 orang untuk menjalankan keyboardnya. Dan mouse-nya sendiri yang sekarang sekecil ini, ya dulu dijalankannya tidak satu orang, tapi mungkin 2 orang yang menjalankan, karena memang ukuran komputer pertama si ENIAC ini itu sangat besar sekali, mencapai satu ruangan kelas kalian. Nah, kebayangkan besarnya, mungkin gambarnya bisa dilihat seperti ini. Nah lanjut, setelah penemuan komputer ENIAC atau generasi pertama, ilmuwan terus meneliti tentang teknologi yang ada di dunia ini. Akhirnya pada tahun 1959, dengan berkembangnya teknologi, maka ditemukannya lah komputer generasi kedua ya. Jadi komputer generasi kedua ini ukurannya masih cukup besar. Ya mungkin kalau komputer pertama seluas kelas kalian di sekolah, komputer generasi kedua mungkin setengahnya ya, setengah dari ruangan kelas kalian. Jadi masih besar juga ya. Akan tetapi untuk komponennya sudah agak sedikit kecil, tidak sebesar ENIAC atau komputer generasi pertama. Nah komputer generasi kedua sendiri ini berjalan mulai tahun 1959 sampai 1964 ya. Karena saking terus-terusnya ada penemuan tentang teknologi, maka pada tahun berikutnya di tahun 1964 sampai 1970 muncullah komputer terbaru, yaitu komputer generasi ketiga. Nah komputer generasi ketiga ini dari segi komponen dia sudah lebih kecil ya. Mungkin Bapak nggak jelaskan apa saja komponen di dalamnya ya, karena kita masih akan belajar dasarnya saja. Jadi komputer generasi ketiga itu telah memiliki layar. Layarnya udah lumayan kecil, nggak seperti yang generasi pertama dan kedua ya. Jadi generasi ketiga itu udah memiliki monitor, tapi monitornya itu monitor tabung. Ya mungkin kalian sempat melihat monitor tabung ada di lab komputer kita ya. Jadi monitor tabung itu monitor yang ada layarnya, akan tetapi ukurannya agak sedikit besar ya, agak sedikit tebal, karena di dalamnya banyak sekali komponen-komponen untuk monitor tersebut. Sama yang kedua, telah ditemukannya CPU ya. Jadi pada tahun 1964 itu telah ditemukan CPU yang dijadikan komputer generasi ketiga ya. Nah setelah saking berkembangnya teknologi, setelah ditemukannya komputer generasi ketiga, maka pada tahun 1979 sampai tahun 2000-an ya, tahun 2000 mungkin kalian masih belum lahir waktu itu ya. Nah ditemukanlah komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini sudah sedikit agak modern ya. Keyboardnya udah seperti ini ya. Untuk generasi keempat, keyboardnya udah berukuran kecil, mouse-nya pun sudah berukuran kecil, udah terpisah. Dan komputer generasi keempat ini dari segi internetnya semuanya sudah lengkap ya, dan bisa dikendalikan hanya oleh satu orang operator saja, jadi cukup satu orang ya. Nah di komputer generasi keempat juga ditemukanlah laptop, jadi komputer yang tidak harus dicolok ke listrik tapi menggunakan baterai, yaitu laptop ya. Jadi semakin mengecil komputer pada tahun 1979 sampai tahun 2000 ya, itu ditemukan komputer generasi keempat. Nah pada tahun tersebut juga ditemukanlah handphone ya. Jadi pada tahun
1979 ini kita sudah memiliki handphone, sudah memiliki komputer yang mulai sedikit canggih dibanding sebelumnya ya. Nah, komputer generasi keempat ini digunakan sampai sekarang ya. Akan tetapi di komputer generasi keempat ini, karena saking berkembangnya teknologi, muncullah komputer modern atau generasi kelima, sampai sekarang ini disebut generasi kelima ya. Jadi kita masuk ke generasi kelima untuk perkembangan teknologi. Kalau di generasi kelima ini atau generasi sekarang dan masa depan nanti, ya mungkin kita sudah bisa melihat ya, HP yang layarnya sudah bisa dilipat, terus laptop yang mungkin bisa menggunakan hologram segala macam ya, jadi semakin canggih. Bahkan untuk jaringan sendiri udah muncul sampai 5G atau 5G ya, dengan kecepatan internet yang lebih cepat dibanding sebelumnya. Ya mungkin cukup sampai di situ dulu untuk penjelasan tentang sedikit sejarah komputer. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya untuk membahas materi-materi tentang sejarah komputer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.